Pelatih Timnas U23 Indonesia, Sintayong mengeluhkan beberapa hal usai skuad Garuda Muda tiba di Paris. Skuad Timnas U23 Indonesia telah tiba di Paris untuk laga playoff Olimpiade 2024 per Minggu, tanggal 5 Mei tahun 2024. Namun pelatih Timnas U23 Indonesia, Sintayong mengeluhkan beberapa kondisi yang tak serupa seperti saat di Qatar. Pelatih asal Korea Selatan tersebut menjelaskan bila latihan perdana Timnas U23 Indonesia didominasi pemulihan saja. Karena capek, jadi hanya latihan pemulihan dan ada taktik sebentar, kata Sintayong. Memang kemarin kita perjalanan agak jauh dan lama, tambahnya. Kemudian Sintayong juga mengeluhkan suhu dingin yang ada di Paris, sangat berbeda dari di Qatar yang bisa mencapai 35 derajat Celcius. Ia menyebut tantangannya adalah mengontrol kondisi pemain. Seperti yang dilihat, para pemain menggunakan jaket tebal karena suhu lumayan dingin, kata Sin. Jadi paling penting sebenarnya kontrol kondisi pemain. Jadi secara psikologi juga mulai capek dan lelah, jadi kita harus kontrol supaya kondisi pemain tetap fit, tambahnya. Selain cuaca, Timnas U23 Indonesia juga mengalami masalah mengenai makanan dan waktu istirahat. Jadi memang ada kesulitan masalah makanan dan masalah tidur juga, ujar Sintayong. Karena kita juga buru-buru booking hotel dan lain-lain karena keputusannya setelah selesai pertandingan kemarin di Doha. Jadi ada masalah sedikit saja seperti itu, tambahnya. Skuad Timnas U23 Indonesia juga perlu beradaptasi dengan kondisi lapangan di INF Clairefontaine. Sintayong mengaku mau tak mau harus menerima lapangan yang disediakan meski baginya lapangan di Paris tidak sebagus di Doha. Memang di bawah standar, ya, kata Sintayong. Artinya tidak seperti di Doha, tetapi katanya di sini yang rumputnya paling baik. Jadi mau tidak mau kita harus adaptasi dengan situasi dan kondisi di sini, tambahnya. Setelah menjadi punggawa Timnas Indonesia, Ragnar pun punya daya tarik tersendiri. Dia mengaku jatuh hati dengan Indonesia sebagai negara mayoritas Muslim terbesar di dunia. Saya melihat Indonesia sebagai negara mayoritas Muslim terbesar dan itu sangat penting bagi saya, kata Ragnar. Bahkan Ragnar Oratmangun memiliki misi untuk membangun sepak bola Indonesia dan tak menutup kemungkinan menghabiskan masa pensiun di Indonesia pada masa yang akan datang. Saya berharap saya bisa menjadi bagian dari masyarakat yang baik dan membantu di dalam lapangan. Setelah saya pensiun tentu saya akan membantu mengembangkan pemain muda dan membantu mengembangkan sepak bola di negara ini, kata Ragnar. Dalam kesempatan lain, Ragnar Oratmangun mengejutkan penggemar sepak bola dengan perjalanan spiritualnya. Bukan lahir sebagai Muslim, ternyata Ragnar Oratmangun lahir dari keluarga Kristen. Tidak, saya tidak terlahir sebagai Muslim. Saya dibesarkan dalam keluarga Kristen. Tapi setelah saya tumbuh dewasa saya memutuskan untuk memeluk Islam pada usia 15 tahun, tambahnya. Keputusannya untuk menjadi mualaf pun terjadi karena dia berada di lingkungan Muslim. Rupanya sebelum menjadi mualaf, Ragnar kecil sudah beberapa kali ke masjid. Bagi saya, yang saya pikirkan adalah belajar tentang Tuhan. Tentu saja juga teman saya yang beberapa kali membawa saya ke masjid, jelasnya. Mereka membuat saya belajar lebih tentang Tuhan dan religi bagaimana membantumu dalam hidup dan membuat saya memutuskan untuk menjadi seorang Muslim, katanya. Ragnar Oratmangun tak pernah menyesali keputusannya untuk menjadi WNI dan menjadi mualaf. Ketika latihan perdana bersama Timnas Indonesia, latihan harus dihentikan karena bertepatan dengan azan maghrib. Ragnar pun merasakan buka puasa bersama rekan satu tim yang mayoritas beragama Muslim, sesuatu yang tak pernah dia rasakan di Belanda. Ini sangat spesial. Saya dengar banyak pemain di tim adalah Muslim, jadi ini merupakan pengalaman yang baru, ujar Ragnar. Hal lainnya yang menjadi baru baginya adalah ketika mendengar suara azan lantang terdengar di sekitar lapangan. Bagi saya ini pertama kalinya saya mendengarnya hari ini dalam sesi latihan. Bagi saya itu adalah hal yang sangat indah.
Dan juga ini menjadi sebuah pengalaman mendengar azan dan ini sangat bagus untuk didengar, tutupnya. Segelintir cerita dari fisioterapis timnas Indonesia, Choi Ju-yong yang setiap hari menanyakan bagaimana keadaan pemain hingga memastikan apakah mereka siap bermain atau tidak. Setiap hari, baik sebelum tidur atau bangun tidur, Choi Ju-yong selalu memastikan anak asuhnya itu dalam keadaan sehat. Menurutnya, hal pertama yang dia lakukan setelah bangun tidur ketika bertemu dengan pemain dengan menanyakan kabar mereka. Jadi, saya setiap hari setelah bangun, hal pertama yang harus dilakukan terhadap pemain adalah sangat penting untuk menanyakan, bagaimana kondisi kamu? Itu pertanyaan pertama, ucap Choi. Lalu yang kedua adalah memastikan kualitas tidur pemain, apakah mereka dapat tidur dengan nyenyak atau tidak. Hal itu teramat penting baginya, karena keterkaitannya dengan tim. Jadi setiap pagi saya bertanya pada para pemain, bagaimana tidur kamu, nyenyak atau tidak, itu sangat penting buat mereka. Buat tim secara keseluruhan juga, jelasnya. Dr. Choi yang bekerja sama dengan Shin Taeyong juga harus memastikan bagaimana kondisi pemain yang mengalami cedera sebelum mereka istirahat di malam hari. Lalu saya juga bertanya pada pemain yang cedera. Saya sudah cek kondisi mereka malam sebelumnya, tapi kondisi di pagi hari juga sangat penting, ungkapnya. Menanyakan kondisi mereka sebelum latihan atau menanyakan apakah mereka bisa bermain, apakah kamu siap bermain, segalanya saya tanyakan pada mereka, tambahnya. Hal di atas adalah satu alasan bagi Dr. Choi untuk memastikan pemain timnas Indonesia dalam keadaan yang prima. Terlepas dari itu, bentuk perhatian yang dia berikan terhadap skuad Garuda adalah wujud dari rasa sayang terhadap anak asuhnya. Itu adalah alasan pertama. Selain itu karena saya juga menyayangi mereka, katanya. Choi Ju-yong ditunjuk PSSI sebagai tim fisioterapis timnas Indonesia sejak Piala Asia 2023. Sejauh ini ia sudah membantu banyak soal performa pemain. Pemain-pemain timnas sekarang menjadi pertimbangan berat bagi lawan-lawannya.